Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang deret aritmetika, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu barisan aritmetika. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah deret aritmetika. Nah, apa itu deret? Jadi, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai barisan, nah kali ini kita akan belajar mengenai deret. Jadi, deret itu adalah bentuk penjumlahan suku-suku pada sebuah barisan. Nah, jika U1, U2, U3, dan seterusnya itu merupakan barisan aritmetika, maka U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah seterusnya. Nah, ini merupakan deret aritmetikanya. Nah, sebagai contoh, perhatikan barisan aritmetika berikut. Nah, di sini saya punya barisan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, maka deret dari barisan ini bisa kita tuliskan menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya. Jika jumlah n suku pertama itu dinotasikan dengan Sn, maka jumlah 5 suku pertama pada deret ini bisa kita notasikan dengan S5. Sehingga S5 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Jumlah n suku pertama deret aritmetika, di mana suku pertamanya itu adalah A dan bedanya itu adalah B, maka rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Sn sama dengan n/2 dikali A ditambah UN, atau yang kedua ada Sn sama dengan n/2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana Sn ini adalah jumlah N suku pertama, kemudian UN merupakan suku ke N, A adalah suku pertama atau U1, dan B adalah beda, di mana rumusan untuk mencari beda itu adalah UN dikurang dengan UN-1 atau U2 dikurang dengan U1. Sekarang, coba kalian perhatikan contoh soal yang pertama berikut ini. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret aritmetika 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya, maka diketahui ya bahwa suku pertamanya itu adalah 2, atau bisa kita tuliskan A sama dengan 2. Kemudian nilai B-nya itu adalah kita dapatkan dengan cara mengurangkan suku kedua dengan suku pertama, yaitu U2 dikurang dengan U1, di mana suku keduanya itu adalah 4 dan suku pertamanya itu adalah 2. Maka didapat nilai B-nya itu adalah 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Jadi sampai di sini kita sudah menemukan bahwa nilai A-nya itu adalah 2 dan B-nya itu adalah 2. Nah, untuk selanjutnya yang ditanyakan pada soal ini adalah jumlah 20 suku pertama, atau bisa kita notasikan dengan S20.
Nah, karena yang ditanyanya itu adalah S20, maka nilai N-nya itu adalah 20. Nah, untuk selanjutnya kita substitusikan nilai N sama dengan 20, kemudian nilai A sama dengan 2, dan nilai B sama dengan 2 ke dalam rumus ini, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka bisa kita tuliskan di sini S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali 2. Nah, kemudian kita hitung hasil dari 20 per 2 itu adalah 10, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4, dan 20 dikurang 1 hasilnya adalah 19. Sehingga kita dapatkan hasilnya S20 sama dengan 10 dikali 4 ditambah 19 dikali 2. Nah, dalam operasi hitung ini ya, kita operasikan terlebih dahulu itu adalah operasi perkalian, yaitu di sini ada 19 dikali 2. Hasilnya itu adalah 38. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan menjadi S20 sama dengan 10 dikali 4 ditambah 38. Kemudian kita jumlahkan 4 ditambah 38 hasilnya adalah 42. Jadi bisa kita tuliskan menjadi S20 sama dengan 10 dikali 42. Hasilnya itu adalah 420. Jadi kita dapat nilai S20-nya adalah 420. Nah, jadi ya, jumlah 20 suku pertama dari deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya adalah 420. Berikutnya contoh soal yang kedua. Jumlah 5 suku pertama deret aritmetika adalah 55 dan jumlah 9 suku pertamanya adalah 171. Tentukan rumus jumlah N suku pertamanya. Oke, penyelesaiannya silakan simak baik-baik. Nah, dari soal ini ya terlihat tidak diketahui nilai A dan nilai B-nya. Nah, sehingga tugas kita yang pertama itu adalah mencari nilai A dan nilai B terlebih dahulu untuk menentukan rumus dari Sn-nya. Nah, perhatikan kembali soal ini ya. Di sini diketahui bahwa jumlah 5 suku pertamanya itu adalah 55. Maka bisa kita tuliskan S5 sama dengan 55. Nah, karena diketahui S5, maka nilai N-nya itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai N sama dengan 5 ini ke dalam rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, sehingga bisa kita tuliskan menjadi S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah 5 dikurang 1 kali B. Nah, karena tadi diketahui S5-nya itu adalah 55, maka di bawah sini bisa kita tuliskan 55 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah 4B. Nah, di mana ya 4B ini didapat dari 5 dikurang 1, hasilnya 4, kemudian dikali B, hasilnya adalah 4B. Nah, selanjutnya kedua ruas ini, yaitu ruas kiri dan kanan ini ya, kita kalikan dengan 2. Karena di sini kan ada bentuk pecahan 5 per 2. Berarti kedua ruasnya kita kalikan dengan 2. Maka didapat 55 dikali 2 sama dengan 5 dikali 2A ditambah 4B. Nah, untuk hasil dari 55 dikali 2 bisa kita tuliskan di sini 110 sama dengan 5 dikali dengan 2A, itu hasilnya adalah 10A, berarti kita tuliskan di sini 10A. Kemudian 5 kita kalikan lagi dengan 4B, hasilnya itu adalah 20B, maka bisa kita tuliskan lagi di sini
yaitu 20B. Nah, dari sini kita dapat bahwa 110 itu sama dengan 10A ditambah 2B. Nah, ini kita nyatakan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian diketahui dari soal tadi adalah jumlah 9 suku pertamanya itu adalah 171. Maka bisa kita simbolkan menjadi S9 sama dengan 171. Nah, karena S9 ya berarti nilai N-nya itu adalah 9. Nah, selanjutnya nilai N sama dengan 9 ini kita substitusikan ke dalam persamaan. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Maka bisa kita tuliskan menjadi S9 sama dengan 9 per 2 dikali 2A ditambah 9 dikurang 1 kali B. Nah, karena tadi diketahui S9 itu adalah 171, maka bisa kita tuliskan di bawah sini 171 sama dengan 9 per 2 dikali 2A ditambah 8B. Nah, di mana ya 8B ini kita dapatkan dari 9 dikurang 1 hasilnya 8, 8 dikali B hasilnya adalah 8B. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita kalikan dengan 2. Karena di sini kan ada penyebut 9 per 2. Berarti ruas kiri dan ruas kanannya kita kali dengan 2. Sehingga didapat hasil 171 dikali dengan 2 sama dengan 9 dikali 2A ditambah 8B. Nah, selanjutnya hasil kali dari 171 dikalikan dengan 2 itu adalah 342. Berarti kita tuliskan di bawah sini 342. Kemudian sama dengan, perhatikan ini ada 9 dalam kurung 2A ditambah 8B. Berarti 9 kita kalikan dengan 2A itu hasilnya adalah 18A. Nah, kita letakkan 18A-nya itu di sini. Kemudian ditambah dengan 9 kita kalikan lagi dengan 8B. Hasilnya itu adalah 72B. Berarti kita dapat 342 sama dengan 18A ditambah dengan 72B. Nah, ini kita nyatakan sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A dan nilai B. Nah, langkah yang pertama adalah kita eliminasi A dari persamaan 1 dan 2, di mana untuk persamaan satunya adalah 110 sama dengan 10A ditambah 20B, dan untuk persamaan 2-nya adalah 342 sama dengan 18A ditambah 72B. Nah, karena kita mau menghilangkan A, maka koefisien dari kedua persamaan ini harus sama. Nah, perhatikan untuk persamaan 1, koefisien dari A itu adalah 10. Sedangkan untuk persamaan 2, koefisien dari A-nya itu adalah 18. Sehingga supaya koefisiennya ini sama, maka kita cari KPK dari 10 dan 18. Nah, KPK dari 10 dan 18 itu adalah 90. Maka 10 ini harus kita ubah menjadi 90 dengan cara mengalikan semua persamaan 1 ini dengan 9. Nah, sementara untuk 18 ini ya kita rubah menjadi 90 dengan cara mengalikan semua persamaan 2 ini dengan 5. Jadi, sampai di sini untuk persamaan 1 kita kali dengan 9 dan untuk persamaan 2-nya kita kali dengan 5. Sehingga didapat hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan untuk persamaan 1, 110 kita kalikan dengan 9, hasilnya itu adalah 990. Nah, kemudian sama dengan 10A kita kalikan dengan 9, hasilnya itu adalah 90A. Kemudian ditambah 20B kita kalikan dengan 9, hasilnya itu adalah 180B. Nah, sehingga kita dapat untuk persamaan satunya itu adalah 990 sama dengan 90A ditambah 180B.
Nah, selanjutnya untuk persamaan 2 kita kalikan dengan 5. Jadi, 342 dikali dengan 5 hasilnya adalah 1710. Kemudian kita tulis sama dengan kemudian 18A dikali dengan 5 ya, hasilnya itu adalah 90A ditambah dengan 72B dikali dengan 5 hasilnya adalah 360B. Jadi kita dapat untuk persamaan 2-nya itu adalah 1710 sama dengan 90A ditambah 360B. Nah, selanjutnya untuk mengeliminasi A, maka kedua persamaan baru ini akan kita kurangkan. Karena di sini 90 itu bernilai positif dan 90 di sini juga bernilai positif. Supaya hilang kan berarti harus kita kurangkan. Oke, selanjutnya kita kurangkan kedua persamaan ini, maka didapat 990 dikurang dengan 1710, hasilnya itu adalah negatif 720. Kemudian kita tuliskan di sini sama dengan selanjutnya 90A dikurang dengan 90A itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya 180B dikurang dengan 360B hasilnya itu adalah negatif 180B. Jadi negatif 720 itu sama dengan negatif 180B. Maka selanjutnya kita cari nilai B-nya itu dengan cara membagi negatif 720 dengan negatif 180. Sehingga didapat hasilnya itu adalah 4. Maka ya nilai B di sini adalah 4. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai B, maka nilai B ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1 atau 2. Jadi tinggal kalian pilih mau persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini saya akan menggunakan persamaan 1, yaitu 110 sama dengan 10A ditambah 20B. Jadi ya, nilai B yang di sini kita rubah menjadi 4, maka bisa kita tuliskan menjadi 110 sama dengan 10A ditambah 20 dikali 4. Nah, selanjutnya hasil dari 20 dikali 4 itu kan adalah 80. Maka bisa kita tuliskan menjadi 110 sama dengan 10A ditambah 80. Nah, kemudian 110 kita kurangkan dengan 80 itu sama dengan 10A. Sementara untuk 110 ini kita kurangkan dengan 80, hasilnya itu adalah 30. Berarti 10A sama dengan 30. Maka untuk mendapatkan nilai A-nya ini adalah 30 kita bagi dengan 10, hasilnya itu adalah 3. Maka ya sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai A itu sama dengan 3 dan nilai B-nya itu adalah 4. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah jumlah n suku pertama, maka berdasarkan rumus ini ya kita substitusikan nilai A-nya itu sama dengan 3 dan nilai B-nya itu sama dengan 4. Sehingga didapat Sn sama dengan n per 2 dikali 2 dikali 3 ditambah n dikurang 1 dikali 4. Nah, untuk selanjutnya Sn sama dengan n per 2 dikali 2 dikali 3 hasilnya itu adalah 6. Berarti kita tuliskan di sini 6. Kemudian ditambah dengan n dikurang 1 dikali 4, berarti n dikali 4 itu hasilnya adalah 4n. Kita tuliskan di sini 4n. Kemudian negatif 1 dikali 4 itu hasilnya adalah negatif 4, berarti kita tuliskan di sini negatif 4. Sehingga Sn sama dengan n per 2 dikali
6 ditambah 4N dikurang 4. Nah, kemudian berikutnya Sn sama dengan N per 2. Nah, perhatikan untuk angka-angka yang berada di dalam tanda kurung ini. Nah, kita lihat di sini, suku yang sejenis itu adalah 6 dan negatif 4. Berarti 6 dan negatif 4 ini bisa kita kurangkan, yaitu 6 dikurang 4 hasilnya itu adalah 2. Berarti kita tuliskan di sini 2 ditambah dengan 4N. Nah, selanjutnya Sn sama dengan N per 2, ini kita kalikan dengan 2 ya, itu berarti hasilnya adalah N, kemudian ditambah dengan N per 2 dikalikan dengan 4N, hasilnya itu adalah 2N pangkat 2. Maka didapat hasil akhirnya itu adalah Sn sama dengan N ditambah 2N pangkat 2. Jadi, jumlah N suku pertama dari deret ini adalah Sn sama dengan N ditambah 2N pangkat 2. Berikutnya contoh soal yang terakhir, yaitu dari suatu deret aritmetika diketahui U3 sama dengan 13 dan U7 sama dengan 29. Tentukan jumlah 25 suku pertama deret tersebut. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, maka U3 sama dengan 13. Sehingga bisa kita substitusikan nilai N sama dengan 3, dan U3-nya tadi kita substitusikan menjadi 13 ke dalam persamaan ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi U3 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 dikali B. Nah, itu sama hasilnya dengan 13, karena U3-nya tadi kan diketahui 13. Nah, selanjutnya 3 dikurang 1 kita kalikan dengan B, hasilnya itu adalah 2B. Maka bisa kita tuliskan di sini A ditambah 2B sama dengan 13. Nah, ini kita nyatakan sebagai persamaan 1. Nah, untuk selanjutnya tadi diketahui bahwa U7-nya itu adalah 29. Maka kita substitusikan nilai N sama dengan 7 dan U7 sama dengan 29 ke dalam persamaan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi U7 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 dikali B. Nah, itu sama dengan 29. Nah, selanjutnya hasil dari 7 dikurang 1 dikali B itu adalah 6B. Maka bisa kita tuliskan di sini A ditambah 6B sama dengan 29. Nah, ini akan kita nyatakan sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai A dan nilai B dari kedua persamaan ini. Nah, langkah pertama kita harus mengeliminasi A dari persamaan 1 dan persamaan 2, di mana persamaan satunya itu adalah A ditambah 2B sama dengan 13, dan persamaan 2-nya itu adalah A ditambah 6B sama dengan 29. Nah, karena koefisien dari A untuk kedua persamaan ini bernilai sama, maka kedua persamaan ini langsung saja kita kurangkan, sehingga menjadi A dikurang A itu hasilnya adalah 0, kemudian 2B dikurang dengan 6B hasilnya itu adalah negatif 4B, berarti 0 dikurang 4B itu hasilnya adalah negatif 4B. Berarti di sini cukup kita tuliskan negatif 4B. Kemudian sama dengan 13 dikurang 29 hasilnya itu adalah negatif 16. Selanjutnya untuk mencari nilai B adalah dengan membagi negatif 16 ini dengan negatif 4. Jadi B sama dengan negatif 16 per negatif 4, sehingga didapat nilai B-nya itu adalah 4.
Nah, selanjutnya kita substitusi nilai B sama dengan 4 ke dalam persamaan 1 atau 2. Jadi kalian bebas menentukan persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini saya akan menggunakan persamaan 1 yaitu A ditambah 2B sama dengan 13. Maka kita ganti ya nilai B-nya ini dengan 4. Maka bisa kita tuliskan menjadi A ditambah 2 dikali 4 sama dengan 13. Nah, karena hasil kali dari 2 dikali 4 adalah 8, maka bisa kita tuliskan lagi menjadi A ditambah 8 sama dengan 13. Maka didapat nilai A-nya itu adalah 13 dikurang dengan 8. Hasilnya adalah 5. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka didapat bahwa nilai A-nya itu adalah 5 dan nilai B-nya itu adalah 4. Nah, karena yang ditanyakan pada soal ini adalah jumlah 25 suku pertama, maka yang akan dicari itu adalah S25, di mana N-nya itu adalah 25. Selanjutnya, kita substitusikan nilai N sama dengan 25, kemudian nilai A sama dengan 5, dan B sama dengan 4 ke dalam persamaan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi S25 sama dengan 25 per 2 dikali 2 dikali 5 ditambah 25 dikurang 1 dikali dengan 4. Nah, berikutnya kita hitung hasil dari 2 dikali 5 yaitu 10 dan 25 dikurang 1 hasilnya adalah 24. Maka bisa kita tuliskan kembali menjadi S25 sama dengan 25 per 2 dikali 10 ditambah 24 dikali dengan 4. Nah, untuk selanjutnya ya yang di dalam kurung ini, yang pertama kita operasikan itu adalah operasi perkaliannya, yaitu 24 dikali dengan 4 hasilnya itu adalah 96. Maka bisa kita tuliskan menjadi S25 sama dengan 25 per 2 dikali 10 ditambah dengan 96. Berikutnya, hasil dari 10 ditambah 96 adalah 106. Maka bisa kita tuliskan S25 sama dengan 25 per 2 dikali dengan 106. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 1325. Jadi, jumlah 25 suku pertamanya itu adalah 1325. Nah, demikian tadi ya pembelajaran kita hari ini mengenai deret aritmetika beserta contoh-contoh soalnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.